Halo semuanya, kembali lagi di video kali ini. Namaku Diandra Putra Pratama Wardono dengan NIM 1152511043. Aku dari Matkul Arsitektur dan Organisasi Komputer dari Prodi TI. Video ini aku buat untuk kebutuhan UAS aku di matkul ini. Nah, di video kali ini aku bakal ngerakit PC dengan budget kisaran 9 sampai 10 juta. Jadi buat kalian yang ingin punya PC dengan budget gitu, tonton video kali ini. Nah, kalau kalian nyari buat kebutuhan gaming, coding, terus editing, maka rakitan yang akan kita bahas kali ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan yang menarik. Target dari rakitan ini bukan sekedar mendapat FPS tinggi saat bermain game, tetapi juga tetap nyaman digunakan untuk mengerjakan tugas kuliah, membuat program, menjalankan beberapa software sekaligus, sampai editing foto dan video ringan hingga menengah. Total harga rakitanku ini kalau dari Excelku, itu sekitar 9,95 juta yang ini nih. Misalnya. Yang ini. Nah, jadi masih masuk dalam batas budget yang sudah kita tentukan. Sekarang kita bahas satu persatu komponen yang dipilih dan alasan dibalik pemilihannya. Itu dulu. Nah, kita masuk yang pertama. Yang pertama kita bahas yang tentu saja itu prosesor CPU. Dari semua PC, CPU yang paling penting ya. Nah, untuk rakitan ini saya memilih Intel Core i3 14100F. Mungkin sebagian orang langsung bertanya, kenapa bukan i5? Kenapa i3? Jawabannya sederhana, karena kita sedang bermain budget di 10 juta. Dan sebagian besar dana ingin difokuskan ke kartu grafis. Nah, Intel Core i3 14100F ini memiliki 4 core dan 8 thread dengan performa single core yang sangat baik untuk kelas harganya. Untuk kebutuhan gaming modern, prosesor ini masih sangat mampu menangani game-game populer seperti Valorant, menangani game-game populer seperti CS2, Dota, PUBG, GTA, GTA 5 hingga beberapa game AAA. Tapi jangan main game, kita mau kuliah. Untuk coding juga tidak ada masalah, menjalankan Visual Studio Code, VS Code, IntelliJ IDEA, Android Studio untuk proyek ringan sampai menengah, atau menjalankan beberapa browser sekaligus masih terasa responsif. Di sisi editing, memang bukan prosesor yang ditujukan untuk pekerjaan profesional berat. Jadi bukan buat bikin project-project berat kayak film-film gitu, nggak mungkin ya. Ini kayak editing biasa aja. Tapi untuk editing video Full HD dengan desain grafis yang ringan hingga menengah, masih cukup nyaman lah digunakan kalau masih pakai software capcut untuk editing bukan JJ ya, editing tugas-tugas kuliah gitu masih cukup lah. Dengan harga 1,7, prosesor ini menawarkan value yang sangat baik nih. Linknya nih ya, linknya ini Intel i3 aku beli di toko apa namanya, DMG Komputer. Insya Allah terpercaya lah, ini 5,0 tapi 20 doang dengan harga segini. Asli harganya tuh sekitar 1,9, ini dapat 1,7, dapat potongan dikit lah, lumayan. Ini alasan pemilihan saya sama kayak tadi ya, ini di Excel aja. Ini gen 14 ya kak, terus boost clock sampai 4,7. Nah ini nggak penting. Lanjut ke motherboard kita. Di sini saya menggunakan Maxsun H610M LGA 1700. Motherboard ini dipilih karena fokus utama rakitan adalah mendapatkan performa terbaik dengan budget terbatas. Chipset H610 ini emang termasuk chipset entry level, tapi udah cukup lah untuk menjalankan prosesor Intel generasi ke-12, 13, dan 14. Selain itu, motherboard ini juga sudah memiliki slot M.2 NVMe, sehingga SSD berkecepatan tinggi bisa digunakan tanpa masalah. Memang fitur-fiturnya tak sebanyak motherboard yang lebih mahal, tetapi untuk kebutuhan gaming, coding, dan editing sehari-hari, fitur yang tersedia sudah lebih dari cukup. Jadi daripada menghabiskan dana berlebih pada motherboard, lebih baik anggaran dialihkan ke komponen yang memberikan peningkatan performa yang lebih besar. Jadi kita nggak perlu gede-gede lah ininya, motherboardnya. Dan ini aku beli di Shopee juga. Tokonya apa nih, Enter Computer Official Store.
Oh, di video ini nggak bermaksud untuk mempromosikan toko manapun ya. Ini hanya sebatas kebutuhan edukasi. Jadi nggak ada endorse-endorsean, tapi kalau boleh lah, kalau ada, nggak boleh gitu ya. Nah, sampai segini aja dah Maxun Challenger nih. Jadi di batas juta aja, kita nggak usah mahal-mahal. Kalau udah lanjut kita ke RAM. Nah, rakitan ini menggunakan dua keping ya RAMku. Kita pakai dua keping, yaitu Hynix DDR4 8 GB 2666 Hz. Terus kapasitas totalnya karena dua jadinya 16. Tapi kalau satu keping doang 8 GB. Kenapa dua keping? Karena konfigurasi dua keping memungkinkan sistem berjalan dengan mode dual channel yang memberikan bandwidth memori lebih tinggi dibandingkan menggunakan satu keping RAM saja. Untuk gaming saat ini 16 GB sudah menjadi standar yang sangat nyaman nih. 16 GB udah cukup lah untuk sekarang. Untuk coding juga sangat cukup, terutama jika sering membuka banyak tab browser, IDE, database lokal, atau menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Masih kuat lah. Dalam proses editing, kapasitas 16 GB juga masih tergolong aman untuk proyek-proyek umum. Kalau suatu saat kebutuhan meningkat, RAM masih bisa ditambah lagi sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalnya nggak cukup tuh 16 tuh bisa tambah lagi. Soalnya kita juga pakai motherboard yang bisa nambah. Tapi kayaknya kalau buat kebutuhan saya sekarang 16 GB udah cukup lah. Kalau masih buat sekarang. Ini saya beli toko GT Komputer di Shopee juga. Dapat harga 719.000 dengan voucher nih. Harga asli berapa? 20.000, cuman diskon 1.000 doang, nganggapin gitu mah. Ini dengan spesifikasinya ini nih, 8 GB, jadi beli dua aja nanti 16 GB jadinya. Ini speednya juga udah kenceng nih, 2666. Udah oke lah buat dipakai. Nah, segitu aja buat RAM kita. Kita lanjut ke GPU sekarang. Nah, ini adalah komponen yang paling menarik kalau dalam rakitan ini. Soalnya kita fokusnya ini soalnya. Saya memilih Nvidia RTX 3060 Ti 8 GB DDR6. Alasan utamanya karena GPU inilah yang menjadi penentu performa gaming secara keseluruhan. RTX 3060 Ti masih menjadi salah satu kartu grafis terbaik di sisi performa per rupiah di pasar saat ini. Untuk gaming 1080p, kartu ini mampu menjalankan hampir semua game modern pada setting tinggi, bahkan ultra dengan frame rate yang sangat baik. Bagus tuh buat gaming jadi GPU ini, apalagi harganya di kisaran 3 juta ini udah mantep banget dah. Selain gaming juga RTX ini bisa buat editing video, bagus pokoknya. Aplikasi seperti Adobe Premiere, DaVinci, terus software-software kreatif lainnya dapat memanfaatkan CUDA Core yang ada di kartu grafis Nvidia untuk mempercepat proses rendering dan encoding video. Bagi mahasiswa teknologi informasi atau programmer yang mulai belajar AI, machine learning atau komutasi GPU GPU RTX 3060 Ti juga masih sangat relevan. Masih bagus lah pokoknya. Ini tuh kalau dipakai buat coding mahasiswa, buat gaming tipis-tipis, editing juga. Di alasan itulah porsi budget terbesar memang sengaja diberikan kepada kartu grafis. Bukan ini. Nah, belum dibuka linknya. GPU ini dia. Kita pakai yang dual fan di sini ya. Yang 3 fan nyampe berapa? Lebih mahal lagi. Jadi cukup 2 fan aja. Ini mantap banget nih dari Curvy Stage. 3.509.000 dapatnya. Udah kece parah ini. Gaming parah tapi nggak RGB sayangnya. Nggak penting juga RGB lah. Nah, itu dia untuk GPU kita. Kita lanjut ke SSD. Nah, SSD kita itu menggunakan Adate Legend 710 NVMe SSD 256 GB. Nah, ini nih.
Ini memberikan kecepatan baca dan tulis yang jauh lebih tinggi dibandingkan SSD SATA biasa dan NVMe soalnya. Dampaknya cukup terasa dalam penggunaan sehari-hari. Windows menjadi lebih cepat booting, software lebih cepat dibuka, dan proses transfer file juga terasa lebih responsif. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Menurut saya, kapasitas 256 GB ini sebenarnya merupakan titik lemah dari rakitan ini. Nah, jika digunakan untuk menyimpan banyak game modern, kapasitas tersebut akan cepat penuh. Jadi, kedepannya upgrade pertama yang akan saya lakukan itu nambah SSD ini jadi 512 atau 1 TB lah kalau punya rezeki. Jadi kelemahannya benar di sini. Ini nggak bakal cukup kalau mau game-game berat. Kalau 200 malam ini. Jadi kedepannya butuh upgrade lah. Insya Allah kalau ada ini juga pakai budget dari dosen ya katanya ya. Kurang tahu juga sih. Nah, meskipun begitu, untuk menekan budget agar tetap berada di bawah angka 10 juta, ini pilihan ini nih masih bisa dibilang inilah masih bisa ditoleransi, masih bisa dipahami untuk di bawah 10 juta. Ini linknya. Ada Data Legend 710. Ini aku beli yang Windows 11 ya. Dapat 1.095.000. Iya. Iya. Jadi 95. Bukan ini yang kocak. Mana sih? Nah, ini nih. Ini gambarnya ya. Dari toko GT Computer. Gitu sih buat SSD-nya. Cukup lah buat sekarang lah ya. Masih cukup untuk yang 256 GB ini. Kita lanjut sekarang berarti ke power supply, ke PSU. Nah, yang digunakan kali ini saya menggunakan Deepcool Gamerstorm VF500X yang kapasitas dayanya sekitar 550 atau 500 watt lah. Ini bukan 550 watt. Terus game power supply ini seringkali menjadi komponen yang diremehkan, padahal justru sangat penting ya untuk menjaga stabilitas dan keamanan sistem. Dengan kombinasi i3 prosesor kita tuh 14100F dan RTX 3060 Ti, daya watt 500 ini masih tergolong cukup untuk penggunaan normal. Masih bagus lah. Walaupun kita make GPU high end terus prosesornya nggak terlalu high end juga sih. Pakai power supply ini masih bagus. Pokoknya masih cukup lah, ini masih seimbang untuk kebutuhan kita sebagai mahasiswa. Deepcool juga merek yang cukup dikenal dengan reputasi yang baik dibandingkan power supply generik lainnya. Kayak misalnya kayak ATK atau ada ATK terus Corsair. Deepcool masih bagus lah. Jadi walaupun bukan PSU kelas premium, setidaknya pilihan ini masih berada di kategori yang aman untuk rakitan budget. Nah, untuk linknya nih. Ini dapat bukannya ini kocak, salah buka link. Ini casing ya. Ini dia nih. Sorry. Nah, Deepcool ya. Deepcool dingin tuh itu ada cool-coolnya. Dari GT Komputer lagi. Ini cukup bagus sih katanya. Tokonya tuh. Aku make yang di 500 watt. Jadi 535. Ini harganya nih. Kita nggak usah yang lebih-lebih. Kalau yang lebih juga apa sih, beda tipis doang harganya. Tapi untuk sekarang agar mengefisiensi dana ya, jadi pakai yang 500 watt aja, bukan yang 550. Nah, cukup bagus lah power supply ini. Dari toko juga bagus. Kita lanjut sekarang ke casingnya. Nih. Untuk casing yang digunakan tuh Armageddon Aquaron. Alasan utamanya tentu karena harga yang terjangkau ya, 300. Ini 400 kurang lebih lah. Tetapi tetap memberikan airflow yang cukup baik. Selain itu, rakitan ini juga ditambahkan 3 buah kipas
RGB Armageddon S1 nih. Nanti selanjutnya aku jelasin nih. Kipas tambahan ini membantu menjaga sirkulasi udara di dalam casing sehingga suhu komponen tetap terkendali saat gaming atau rendering. Jadi kita juga perlu memperhatikan ini ya, airflow dalam PC itu. Bukan kipas dari GPU doang, dari kipas pendingin juga perlu. Ini mah biasa ini mah ya. Nah, bonusnya tentu tampilan PC ini menjadi lebih menarik berkat efek pencahayaan RGB yang dimiliki kipas tersebut. Jadi bakal memukau banget tuh kalau orang lihat, soalnya RGB kan ya, warna-warni. Enak lihat dah. Jadi selain berfungsi bagi pendingin, ada sedikit nilai estetikanya lah yang didapat dari menggunakan Armageddon Aquaron ini. Belum lagi kan modelnya seperti akuarium ya. Baik kalau make apa tuh, yang air tapi nggak ngasilin konduksi listrik, itu cocok pakai ini. Tapi kita nggak bakal bisa pakai itu karena budget kita nggak cukup ya. Nah ini linknya, ini nih, nah bentuknya tuh ada yang varian white sama black dia ya. Oke, nanti kita bakal pakai yang white aja, yang black suara banget liatnya. Dari toko Armageddon officialnya nih, harganya 395 nih. Tapi yang white habis ya, jadi yang black aja deh. Ini cukup baik, ukurannya juga apa tuh, kitnya kit apa nyebutnya, ini dimensinya nih 298, 195, 387. Ada kitnya namanya dah pokoknya. Ukurannya cukup lah buat kita sekarang nih, buat gaming kita ya, buat gaming, buat kuliah maksudnya. Nah itu tuh buat casing kita. Nah lanjut ke kipas pendingin kita nih. Kipas aku makainya 3 kipas, soalnya dari built-in casingnya Armageddon Aquaron ini dia emang apa ya, emang disediain 3 fan, tapi tetap jual terpisah, nggak digabung sama dia. Nah 3 fan dari sini, atas 2, terus kiri di belakang di samping 1 di kirinya tuh. Jadi cukup lah buat airflow ini kita nih, jadi nggak terlalu panas-panas amat nanti. Tapi prioritas terbesar, pokoknya inilah prioritas kita nih, bikin PC kita tetap bisa jalanin performa yang terbaik walaupun tidak terlalu budgetnya tidak terlalu besar. Dan kebutuhan kita juga nggak terlalu berat-berat juga ya, kita gaming nggak terlalu berat, tipis-tipis, ngedit tipis-tipis, ngoding ya karena utama kita di TI mungkin lebih dikit lah, nggak tipis-tipis juga, ngoding nggak tipis-tipis, ngoding biasa. Nah segitu palingnya dari semua komponenku kali ini. Nah kalau kita melihat keseluruhan rakitan ini, fokusnya tuh jelas banget, fokusnya kepada GPU karena targetnya adalah mendapatkan performa gaming dan editing dan coding yang maksimal di budget 10 juta. Kelebihan ini nih banyak, nanti performa gamingnya karena GPU-nya bagus nih, jadi dapat 1080p, itu sangat kuat. Kalau buat multitasking juga bagus. Nah ini komponennya bagus pokoknya nih. Linknya belum dibuka yang cooler ya, buka dulu. Nah ini nih 3 dapat 3, bukan yang ini kocik. Nah ini per fan ya, per fan harga 51, jadi beli 3 kali 3 dapatnya berapa tuh, sekitar 180 lah, 90. Nah masih ada jalur upgrade, tapi kalau di PC ini tuh nggak bisa. Kalau mau lebih, ini sebatas tugas aja sebenarnya sih, sebatas tugas. Nah tapi karena itu komprominya masih i3, terus SSD-nya masih 256 kecil ya. Terus motherboard kita nggak terlalu high end, masih di entry level. Tapi karena budget kita segitu, ini masih toleransi lah, masih cukup masuk akal. Itu begitu sih evaluasi kita. Jadi i3 evaluasi di pertama di prosesor masih i3, terus di apa namanya itu,
Di SSD-nya masih 256, nanti di-upgrade. Terus motherboard kita masih entry level. Nah, jadi itulah rakitan PC budget sekitar 10 juta rupiah yang difokuskan untuk gaming, coding, dan editing untuk bagi saya. Menurut saya kombinasi Intel Core i3 14100F dan RTX 3060 Ti menjadi daya tarik utama dari build ini, karena mampu memberikan performa yang seimbang untuk berbagai kebutuhan. Kalau kalian memiliki budget yang sama, apakah komponen yang ini yang kalian gunakan? Nanti tulis kolom komentar. Atau malah kalian punya komponen yang lebih baik lagi, yang menurut kalian lebih menarik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.